dimiringkan. Nah, ini ya. Jadi kita melihat kondisi, ya sudahlah, memang di sana seperti itu. Ya, maka ketika kita pun memang kalau misalkan kalau musim Covid ya, yang sekarang kan nggak bisa dibuka lagi tuh. Kecuali kalau masih bisa dibuka dan tidak berbahaya juga ketika dibuka peti. Ya, misalkan yang bagian yang parah itu bagian kaki saja misalkan ya. Sementara bagian muka itu masih bisa misalkan. Nah, ulama hanya menyebutkan ketika misalkan di peti, kalau masih bisa misalkan ditempelkan di pipinya, dimiringkan, itu kalau masih bisa. Tapi kalau memang tidak bisa ya sudah. Ya, jadi tidak memaksakannya seperti itu. Tapi kalau masih bisa dimiringkan, diambil tanah, ditempelkan di pipinya, sudah diikat misalkan supaya jangan lepas lagi, sudah seperti itu. Ya, itu kalau masih usaha kita masih bisa. Tapi kalau seandainya ternyata nggak boleh, misalkan nggak boleh dibuka lagi karena akan berbahaya bagi yang hidup, misalkan ya sudah, kita pasrah saja seperti itu ya. Artinya memang itu daruratnya seperti itu ya. Nah, kalau masih bisa, misalkan penasaran, kan ada kemarin peristiwa ya, ini kejadian aja ya, yang seorang ulama itu yang di Covid kan, anak muridnya itu nggak terima ya, di Bangkalan di mana tuh, akhirnya dibongkar lagi. Nah, itu sampai ibaratnya memakamkannya itu salah, itu arahnya gitu ya, arahnya nggak misalkan kepala untuk kaki, kaki untuk kepala, nah, kebalik gitu, akhirnya dibongkar lagi ya. Nah, seperti itu ya. Jadi intinya itu ya Pak Arif. Jadi kalau memang masih bisa kita usahakan, tapi kalau memang nggak bisa ya sudah ya. Ya, baik, ada nasihat lagi Umi yang kaitan dengan ini? Ya, ya. Silakan. Menambahkan ini mungkin ada kaitannya yang sudah untuk penunjang daripada pemakaman. Kalau kita memakamkan di liang lahat, maka papannya yang dipakai untuk mayat itu gampang. Kalau di sini mungkin gampang, kalau pesen sama awalnya di sana di pemakaman pesen sama papannya. Seperti kalau kita di rumah lain, kalau kita papan dari di toko mas, di mas dan yang lain, bagaimana kita tidak tahu yang tahu berdasarkannya, juga itu kan panjangnya 4 meter atau 400 cm, sedangkan lebar dari papan itu adalah 20, maka 400 dibagi 20 kira-kira kurang satu papannya itu 80 ya. Baik, itu pengalaman ya Pak Azhar kaitan dengan ini memakamkan. Nah, sekarang kalau kita misalkan memakamkan ini juga jangan sampai kita juga merasa susah nanti. Misalnya kalau ambil dari muka ya, ini misalkan mayit nih, ini makam ya, ini mayit katakanlah ya, sudah diberikan ya, ternyata panjang papannya ketika kita mau taruh nggak cukup gitu ya, jadi terlalu nempel, nggak usah panik, kita di sini kasih tanah aja nih, sehingga papan nanti gini nih, diganjel ya, jadi nggak nempel ke mayit ya. Kalau misalkan papannya kurang panjang, nah di sininya kita uruk aja di sini nih ya. Kalau misalkan enggak kan harusnya dia seperti ini nih, nggak nempel ya. Nah, karena misalkan tadi kita perhitungan salah sehingga nggak cukup nih ya, salah nekan mayit nih, ya udah kita tambahkan di sini tanah. Nah, seperti itu ya. Ya, baik, ada lagi ya. Kalau kain kafan di pasaran itu sudah ada paketnya atau kita mesen berapa meternya? Ya, kalau kita beli udah ada jadi Pak. Artinya sudah diestimate dia berapa meter untuk laki-laki, untuk perempuan. Maka kita kadang belinya untuk laki-laki, untuk perempuan. Nah, itu harganya pun beda karena tadi penggunaannya pun kalau laki-laki kan 3, perempuan 5 ya. Ada itu sekarang harganya berapa? Pak Kasno pernah beli jadi 400 apa 500? Satu set? Hah? Oh, 250 sama tikernya kan? 250 ya?
Ya, jadi kalau mau beli itu 250.000 ya, Pak Azhar sudah pernah nanyakan. Jadi satu set sudah sama tikernya ya. Udah lengkap lah semua, sama minyak wangi, stanggi ya, kamper, kayaknya udah ada semua. Ya, silakan. Kalau bentuk lubangnya itu ada standarnya. Ya. Kalau di daerah sini sama daerah Jawa itu beda-beda. Kalau kita cara menanam itu ada ini ya. Ini kalau dari atas. Biasanya kalau di kampung itu liang lahatnya di tengah nih. Ya. Dan itu dipaskan dengan bentuk tubuh si mayit di tengah. Jadi di atasnya tinggal kasih bambu atau papan. Ya. Kalau di kita sekarang itu di pinggir. Nah, di sini nih. Nah, harusnya lubang di sini tuh sesuai dengan tubuh, jadi nggak rata. Kalau di sini kan dibuat rata. Jadi kalau dimiringkan perut itu kan lebih maju. Jadi pas antara muka ketemu di sini, kaki juga di sini. Jadi perutnya di sini maju karena lubangnya dia dibedakan antara untuk muka dengan perut. Nah, seperti itu. Kalau ini saya lihat kan semuanya rata semuanya. Jadi kalaupun dimasukkan, ya tetap aja ganjel juga perutnya gitu. Kalau dipaksakan tadi melengkung, jadi nyantar mayitnya begini tuh. Ya, karena kejang-kejang perut. Ini dipaksakan nempel ke tanah, ke dindingnya misalkan. Nah, jadi melengkung. Ya. Nah, makanya nggak usah dipaksa, udah kasih ganjel tanah saja. Ya, seperti itu. Ya, baik. Rasa cukup ya. Kita ke sholat ya. Sholat untuk menyolatkan laki-laki dan perempuan. Ya. Nah, pertama, ketika kita menyusun mayit lebih dari satu, ya, karena anak pernah menyolatkan teman itu di masjid, itu ada 3 RT, waktu yang sama, ya. Nah, karena ilmunya mungkin gimana nggak tahu ya, yang ini, jadi gantian gitu, RT 1 masuk, warga RT 1 masuk nyolatin, selesai keluar, RT berikutnya misalkan 9 masuk, ya, nyolatkan keluar. Nah, terus yang terakhir RT 3 misalkan masuk, udah. Nah, karena memang mungkin pemahaman ilmunya belum nyampe, ya. Padahal kalau dia sholat secara keseluruhan lebih baik. Kalau menyolatkan 100 orang tanpa dilihat dia musyrik atau tidak, yang melakukan syirik tidak, maka Allah akan kabulkan. Kalau 100 orang, ya. Kalau 40 kan orang yang tidak pernah melakukan syirik kepada Allah. Tapi kalau 100 Allah nggak lihat, pokoknya udah Allah kabulkan tuh doanya. Padahal itu kesempatan ketika dia saat itu banyak, nggak usah diseplit gitu, nggak usah masing-masing, ya. Tadi misalkan 1, silakan RT 1 sholat, lu sudah keluar. Nah, enggak. Nah, sekarang bagaimana menatanya? Ya, jadi menata mayit ketika mayit itu lebih daripada 1 atau 2. Dan dia misalkan dewasa laki-laki, dewasa perempuan, kemudian anak-anak, anak laki, anak perempuan. Ya, nah sekarang kita misalkan menyusun mayit, yang laki-lakinya 3 meninggal sekaligus nih, kita nggak mau diseplit. Misalkan RT 1 meninggal dunia waktu yang sama, RT 3, RT 12. Nah, apakah kita mau satu-satu? Enggak. Sekarang kita barengkan supaya semuanya RT yang ada semuanya tumplek ikut sholat. Nah, sekarang bagaimana nyusunnya? Orang yang 3 ini, ya. Nah, Rasulullah SAW, ya, itu memberikan satu isyarat untuk orang yang dekat dengan imam. Pertama, orang yang faqih, ya, yang dia kesolehannya lebih daripada yang 2. Dan yang kedua pun begitu, dia lebih faqih daripada yang ketiga. Ini dalam kacamata kita nih ya. Kita kan yang tahu nih yang hidup. Oh, ternyata yang lebih soleh nih, yang ini taruh di depan dekat imam. Ya. Dan yang kedua yang sedang-sedang, yang ketiga yang sholatnya misalkan kita lihat ya sebulan sekali misalkan, ya. Yang ini tengah tiap hari nih ada terus di masjid. Ya. Nah, yang berikutnya ini sholatnya ya jarang-jarang gitu, ya. Nah, yang berikutnya hanya sebulan sekali, mungkin karena dia ya kemana gitu ya. Nah, jadi kita susun seperti itu. Atau tadi kefakihannya, pemahaman tentang agama. Yang tadi dianggap dia fakih terhadap agama, dia di depan. Ini yang lebih sedang, ini yang ya biasa saja seperti. Nah, itu begitu nyusunnya, ya. Jadi kalau kita mau nyusun, kita harus paham mana yang lebih diutamakan, karena
yang lebih utama tadi dekat imam, seperti itu. Itu kalau laki-laki yang meninggal serentak dan kita untuk menyusun ya, meletakkan mayit di depan imam seperti apa ya, seperti itulah. Jadi yang dekat dengan imam, orang yang soleh, yang sangat soleh misalkan, atau yang lebih baik dibandingkan yang dua. Yang kedua lebih baik daripada yang ketiga. Nah seperti itu ya. Itu kalau mayit laki. Sekarang bagaimana kalau mayitnya perempuan sama laki-laki? Ya. Maka yang dekat dengan imam adalah yang laki-laki. Yang dekat dengan arah kiblat itu yang perempuan. Ya, jadi gitu nyusunnya. Jadi kalau misalkan ini mayit, ya, ini kalau laki-laki yang tadi yang tiga, yang secara lihat ke pakaiannya. Nah kalau laki-laki, imam posisinya ada di kepala, ya, berarti ini utara. Ini kiblat. Kalau kita kiblatnya barat ya, pas memang barat ya. Ya, jadi posisi imam itu di kepala di sini. Nah ini susunannya kalau tiga, yang lebih soleh lah, yang lebih soleh di depan. Ya. Nah yang ininya tinggal kita melihat aja ya. Jadi yang lebih soleh atau yang lebih fakih ya terhadap agama, dia dekat imam. Berarti yang di sini nih, yang pertama nih, yang dekat imam. Ya, yang menurut kacamata umum di kita di sini ya. Nah kalau misalkan yang meninggalnya tadi laki-laki dewasa, perempuan sama laki, maka yang di dekat dengan imam itu yang laki-laki. Nah yang repotnya lagi kalau yang satunya bencong. Kita sering lihat dia bencong tiap hari gitu ya. Laki-laki pakai BB, lipstick, gayanya juga gaya peminim ya, kalau perempuan ya. Ya, terus gimana tuh? Udah kita tahu dia. Jadi kalau dia laki-laki bencong, misalkan meninggal nih, laki-laki bencong ya, terus sama perempuan. Ini semuanya biasa, kita anggap biasa ya. Kita anggap biasa semua, ya. Nah, maka posisinya yang pertama laki-laki, yang kedua tadi yang ABCD, ya. Nah, yang ketiga baru perempuan. Seperti itu, ya. Walaupun dia bencong, masih ada laki-lakinya, masih ada batangannya. Jadi kita hormati juga, ya, di tengah-tengah, ya. Nah, sekarang kalau misalnya meninggalnya ada satu keluarga nih, misalkan dia kecelakaan atau dia apalah ya. Ada wabah atau kecelakaan, yang meninggal bapaknya, emaknya, perempuan, ya anaknya yang dewasa, anak laki-laki yang sudah 7 tahun misalkan, ya. Nah ini gimana posisinya, ya? Jadi misalkan ini ayah, 2 ibu, 3 misalkan ini kakak perempuan, ya kakak perempuan dewasa. Ya, kemudian laki-laki ini 7 tahun misalkan. Ya, artinya 7 tahun kan sudah mulai dia untuk sholat ya. Nah, kalau seperti ini susunannya, maka yang dekat dengan imam itu adalah ayahnya. Ayah. Ya. Nah, yang kedua anak laki-laki. Nah yang ketiga baru ibu. Nah baru anak perempuan. Nah itu susunannya. Kalau misalkan banyak gimana? Kita bariskan ke sini. Kalau misalkan banyak gitu ya.
Ya sama susunan, misalnya laki-laki dulu. Nah yang dekat imam tentunya tadi orang yang lebih soleh dibandingkan yang sebelah kiri atau kanan. Kalau misalkan ada 10 misalkan ya, nah kita susun kayak pindang gitu ya. Cuman tetap yang jadi patokan di mana imam berdiri adalah kalau mana laki-laki itu laki-laki ya. Nah seperti itu ya. Nah itulah susunan jika mayit meninggal lebih daripada satu. Jadi kita harus tahu ya. Kemudian juga pada saat posisi kita, jangan sampai kita nih nanti nih orang kok kayak nggak ngerti gitu ya. Jadi kalau mayitnya laki-laki, maka posisi kita tadi di kepala ya. Kalau perempuan di tengah, di perut. Nah maka imam di sini. Ya, jadi imam di posisi perut, ya. Nah, jadi jangan sampai kita tadi salah ya. Ya tadi laki-laki dulu yang baris ke sini, pokoknya utamakan laki-laki dulu, ya. Kalau misalkan laki-laki 10 yang meninggal, perempuannya hanya 3 misalkan, nah itu laki-laki dulu semua, perempuan yang paling dekat dengan kiblat. Nah, yang dekat dengan imam tadi, di antara mereka yang 10, mana yang lebih soleh? Yang dalam kehidupannya dia lebih, tadi ya katakan dia, pakilah dalam agama gitu ya, ngertilah ya. Ya, itu kan laki-laki. Seperti itu. Kalau antara ayah dan anak, sebenarnya si anak itu lebih soleh daripada ayah misalkan. Tapi sebenarnya jangan si anak kalau ayahnya enggak. Iya. Ah ini nih yang jawabnya susah nih. Bisa cari dulu Ustaz nih. Adisa nih bagus juga pertanyaannya. Gimana kalau anak yang lebih soleh, bapaknya minum-minum, anaknya di masjid, ya, terus wafat misalkan dalam satu musibah, ya, ini gimana ini? Ya, apakah tetap anaknya yang di depan? Nah, kalau anaknya sudah dewasa, ya, ini anaknya sudah dewasa nih ya, karena anak bersaudara itu sudah menanggung dirinya sendiri. Artinya anaknya yang di depan. Nah, karena dia sudah menanggung dirinya sendiri, tidak lagi ke bapaknya, kecuali kalau dia anaknya masih belum balik lah. Nah, walaupun anaknya setiap hari ke masjid, bapaknya minum minuman, tetap bapaknya di depan, ya, karena anak itu belum ada kewajiban untuk sholatnya gitu. Jadi bahkan itu pahalanya untuk ayahnya. Nah seperti itu ya. Ya jadi itu. Jadi kalau anaknya memang dia sudah balik ya, sudah menanggung sendiri, ternyata anaknya lebih sholat dibandingkan bapaknya, maka anaknya yang di depan. Nah seperti itu. Ya. Ada lagi? Kan sekarang ada kejadian yang laki berubah menjadi perempuan, kelaminnya dioperasi. Iya. Nah itu pakai laki-laki atau pakai perempuan? Ya, bagus juga nih pertanyaan ya. Ganti kelamin, ya. Kan ada tuh ganti kelamin ya. Iya. Ya, misalkan adalah si A, dia nggak mau jadi laki-laki, jadi perempuan. Karena kalau jadi perempuan enak, banyak uangnya katanya. Ya. Nah, gimana? Kalau kita berpatokan pada hukum syariat, kembalikan pada bentuk awal. Ya, walaupun dia wasiat, saya nanti kalau mati seperti wanita, nggak boleh. Yang buruk tolak, wasiat yang buruk tolak ya. Iya, jadi dia kembalikan ke posisi awal. Kalau dia laki-laki, ya rawatnya laki-laki. Kalau dia perempuan, ya perempuan, walaupun dikasih batang misalnya ya. Ya kan ada ya, perempuan mau jadi laki-laki sehingga dikasih batang. Kembalikan ke posisi awal ketika dilahirkan. Kecuali kalau dia lahir 2 kelamin. Ya. Kan ada Pak, ketika lahir dia 2 kelamin. Kelamin laki-laki kan perempuan. Nah, kalau ini boleh dia memilih mana yang lebih cenderung. Ya. Mana dia kecenderungannya mau jadi laki-laki atau perempuan? Ada. Ya, orang terlahir dengan 2 kelamin. Kelamin laki-laki yang perempuan. Nah kalau itu boleh memilih, ya. Tapi kalau dia lahir 1 kelamin, merubah kelamin haram, nggak boleh. Maka kembalikan dia ke awal, seperti itu, ya. Baik, ada lagi? Ya baik ya, kalau tidak ada, jadi waktu kita tinggal setengah jam. Nanti kita praktekkan juga untuk sholat, ya. Jadi sholat ini secara syarat dan rukunnya sama sebagaimana kita sholat 5 waktu atau sholat wajib dan sholat sunnah. Artinya kita dikondisikan dalam kondisi bersih suci dari hadas besar maupun hadas kecil. Walaupun
Ada satu ulama yang Anda pernah baca, ketika dalam kondisi kita cepat-cepat dan memang darurat, kita belum wudu, ya sementara misal kita mau menyegerakan nyolat, itu ada yang bilang boleh, ya. Tapi jumhur ulama mengatakan tidak. Nah, kalau kita mau ngambil yang banyak, ya udah, artinya tetap dia tidak sah kalau dia tidak ya hilang dari hadas besar atau hadas kecil. Jadi kalau dia tidak berwudu, tidak sah. Ya, pakai hum saja, ya, pakai domir hum, kan jadi banyak ya. Kalaupun sebenarnya hu juga itu boleh, artinya sudah mafhum lah, ya. Juga malaikat tidak akan salah memberinya gitu ya. Maksudnya sama gitu, hu juga. Sebenarnya hu juga nggak apa-apa untuk umum, ya. Jadi Allahumma warhamhu wa afuanu wa akrim nuzulahu wa aksilil mai wasajil barat, nggak apa-apa. Ya, kalau mau ganti silakan. Misalkan diganti, kalau misalkan perempuan Allahumma firlaha warhamha wa afuanha misalkan. Kalau banyak, kalau dua Allahumma firlahuma misalkan ya, terus domirnya diganti gitu. Tapi kalau cukup Allahumma firlahu saja itu juga sudah boleh. Kalau baca di buku itu ya Ustadz Naji itu cukup Allahumma firlahu saja mewakilkan seluruhnya, baik dia munfarid maupun jamak. Jadi hu udah cukup. Nah seperti itu ya. Niatnya pun sama. Kenapa? Niatnya pun hajahan apa hajihin? Ya, niatnya tadi itu kan niat. Ya, niat itu tidak perlu dilapatkan pun cukup. Kalau mau tadi mau dilapatkan silakan. Enggak pun kita udah misalkan sholat, udah takbir kita niat untuk mayit si A, udah. Ya, kalau mau pakai niat hadza hadhil atau hum ya silakan ya. Kalau mau pakai kita seperti itu silakan ya. Enggak pun kita sah, kita seperti itu ya. Baik ya. Kalau tidak ada berarti tadi. Nah, untuk yang menjadi imam ya, sebisanya ada orang pertama dari kerabat. Ya, kerabat itu maksud dari misalkan orang yang terdekat atau dari ahli dulu. Ya, pertama ahli, kerabat, baru sahibi, para sahabat itu ya, atau teman-temannya. Atau tadi orang yang juga diwasiatkan. Ya. Pertama orang diwasiatkan dulu, misalkan nih, siapa meninggal dulu nanti kalau saya meninggal tolong saya menjadi imamnya misalkan Ustadz A atau Ustadz B, Ustadz C. Udah. Itu yang diminta duluan menjadi imam, ya. Kalau dia nggak pernah wasiat, maka diupayakan dari ahlinya dulu. Ahlinya itu adalah dari misalkan anak atau bapak. Nah, itu yang disebut dengan ahli, ya, dengan keluarga, ya. Nah, kalau kerabat misalnya dia punya kakak, ya, punya adik, nah itu boleh. Ya, kalau misalkan dari ahlinya dia nggak ada, nah baru kerabatnya misalkan adiknya atau kakaknya atau pamannya misalkan ya, nah boleh. Kalau nggak ada lagi, ya sudah, orang yang di situ dianggap ya katakanlah sebagai ketua atau sebagai yang dihormati ya, ya sudah. Itu yang atau yang ditunjuk oleh si ahli musibah tadi saya, udah Ustadz ini saja, ya sudah kita ikuti. Tapi yang utama adalah yaitu dari ahli. Makanya Bapak sekalian siapkan anak kita ya, yang laki-laki bisa menyolatkan kita. Karena kalau dia menangis, betul-betul menangis, tidak ada dia rasa ingin dipuji, tidak ada ingin rasa dia, karena dia merasakan bagaimana sedihnya. Dan salah satu orang bisa menangis saat sholat di antara sholat jenazah itu, ya. Kita semua sudah bisa rasakan lah ya, gimana ketika kita menyolatkan orang yang kita cintai. Itu rata-rata mereka meneteskan air mata, ya. Apalagi ketika berdoa, ya seperti itu, ya. Nah makanya sebisanya yang menyolatkan kita lah dari ya apakah tadi anak kita itu yang paling utama anak kita, maka didiklah anak kita ya, karena salah satunya yang akan terus akan mengalir ke kita walau kita ada dalam barja adalah anak yang soleh ya. Idza mata ibnu Adam in qata'a illa salasah, apabila mati anak Adam maka seluruhnya terputus kecuali yang tiga. Nah di antaranya ada waladun sholih yad'ulah, ya anak yang soleh yang senantiasa mendoakan orang tuanya ya. Nah, jadi yang menjadi imam adalah tadi yang paling dekat atau tadi yang diwasiatkan atau dari ahlinya ya, apakah anaknya ya atau bapaknya ya, itu ya. Itu yang menjadi imam. Ya. Nah, kemudian ketika kita saat menyolatkan usahakan jadikan 3 shaf. Ya.
Ini terutama kalau yang sedikit yang repot ya. Kalau yang banyak sih insya Allah ya. Kalau yang banyak jadi 5 boleh ya. Kalau memang mesti dipanjangkan tidak muat ya sudah dibuatkan 5 misalkan ya. Seperti itu ya. Tapi ini yang repot kalau misal pesertanya 7. Itu kayak segitiga tuh ya. Imam terusnya gimana tuh? 3, 2, 1 ya? Ya 3, 2, 1. Kalau jadiin atau 2, 2, 2 ya, biar satu dari temennya ya, jadi imam 2, 2, 2. Kalau yang repot kan 3 orang ya sudah berarti nggak kecapai, nggak apa-apa kan. Itu kalau bisa jadi 3, kalau enggak ya maksudnya di satu-satu gitu kayak orang baris sholat ya. Jadi nggak dapat ya, karena kita sholat sendirian saja sampai Rasul suruh ulangi itu sholatnya kalau sendirian katanya. Maka kalau kita datang sendiri di belakang ya, di depan kita minta sedekahnya, kita colek aja. Akhirnya dia mundur. Jangan sampai dia nyolek mundur kita maju ke depan, terus ditonjok sama ya. Begitu colek dia mundur kita maju ya, ditonjok tuh. Ya udah kalau dia mundur udah, yang lainnya rapat ya. Supaya tidak kena hadis tadi ya. Baik ya, Ibu sekalian. Nah, jadi rukunnya sama dengan dimana kita sholat ya. Jadi kita suci, bersih, niat. Nah, kemudian kita melaksanakan yaitu 4 takbir ya. Setelah kita dari niat, kita juga berdiri ya. Kalau kita mampu sama seperti sholat wajib, kalau kita mampu berdiri. Tapi kalau kita memang tidak kuat ya bolehlah duduk. Tapi kalau kita masih mampu berdiri. Karena nggak sah ya kalau kita mampu berdiri, sholat kita duduk ya. Jadi kita harus berdiri. Nah, kemudian kita takbir ya. Betul-betul kita karena Allah, karena Rasulullah SAW sabdakan, idza kuntum ala shalah fil mayyit fa akhlisud du'a ya. Jadi apabila kau berdiri di hadapan mayit fa akhlisud du'a, maka berdoa dengan ikhlas. Ya, sungguh-sungguh kita hanya mengharapkan ridha Allah, pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, tetap rapat, lurus saf ya. Saf 1, saf 2 tetap diluruskan. Nah, imam tadi posisinya untuk laki-laki di kepala, untuk perempuan di perut. Ya. Kemudian takbir 4 rakaat. Setelah takbir pertama baca Al-Fatihah, setelah takbir kedua kita membaca sholawat atas Nabi, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad ya. Nah, kalau subaran Ibrahim silakan. Nah, kemudian setelah takbir ketiga kita baca doa. Inilah sepanjang-panjangnya, seikhlas-ikhlasnya. Maka kalau kita pernah ke Mekah, insya Allah mudah-mudahan semuanya nanti Allah sempatkan ke sana ya. Nah, bagaimana sholat di sana ketika habis sholat pasti setiap hari itu pasti kita menyolatkan mayit. Ya setiap hari habis waktu pasti ada yang meninggal. Nah itu biasanya pada setelah takbir ketiga itu panjang, lama tuh. Ya. Tapi setelah takbir keempat, begitu Allahu Akbar langsung Assalamualaikum warahmatullahi. Jadi nggak ada doa di takbir yang keempat. Jadi begitu takbir keempat selesai langsung salam. Nah justru yang ketiga setelah takbir kita ini panjang sekali tuh. Nah disitulah doa kita sebanyak-banyaknya untuk si mayit. Ya. Kalau kita misalkan Pak hanya 4 saja, Allahumma warhamhu wa'fu anhu, udah gitu, udah nggak apa-apa. Balikin lagi, Allahumma warhamhu wa'fu anhu, Allahumma warhamhu wa'fu anhu, udah terus aja gitu. Ya, berapa kali? Atau kalau mau dipanjangkan, kalau hafal silakan, ya, dipanjangkan lagi, ya. Waqim nuzulahu, waqsil bil ma'i wasalji wal barad, wa naqihi minal khotoya ya kamu yunaqas thawb abyad minad danas wa abdul daran khairu min dari, ya. Boleh ya. Atau doa-doa yang lain ada, silakan ya. Nah, sudah takbir ketiga, baca doa, takbir keempat, udah salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah selesai. Ya. Iya, enggak usah. Nah, ini keempat itu boleh, maka tadi boleh dibaca, boleh tidak. Ya, kalau kita sempat baca enggak apa. Allahumma tahrim az-zurahu wal tinba'dahu wa qina lahu. Boleh ya. Wa lil ladzina sabaquna bil iman, boleh dibaca ya. Nah, atau kita baca di ketiga aja mendingan. Iya, langsung ketiga. Ya. Kan itu sepanjang-panjangnya itu situ, ya. Baik, sekalian, Bapak sekalian, menyolatkan sudah, artinya sudah selesai, ya. Silakan. Biasanya kalau kita menyolatkan itu ibu-ibu jarang ada, kalau kita boleh tidak ibu-ibu ikut? Kalau di tempat lain nggak ada, tapi kalau di villa alhamdulillah ada, Pak. Ada. Iya. Iya. Jadi ibu-ibu ya Umi ya, kalau ada yang meninggal ikut sayang. Kalau nggak diambil itu fadilahnya menyolatkan, kita sayang. Makanya kalau ada kesempatan ikut sholat maid, ya.
Karena nanti sunatullahnya akan berlaku pada kita. Kalau kita rajin menyolatkan orang, ya, maka insya Allah kita pun kapanpun pasti juga akan banyak orang yang menyolatkan kita, ya. Tapi kalau kitanya enggan, malas, jangan harap kita disolatkan orang banyak, ya, seperti itu. Ya. Ya, ada lagi? Silakan, ada? Kalau nggak ada, kita praktekkan sholat, ya. Ya, boleh. Ya, kalau kita tidak hafal, tambahkan bahasa Indonesia boleh, ya. Jadi yang pentingin 3 tadi, Allahumma gfirlahu warhamhu wa'afi'fu anhu. Ya, setelah itu boleh kita bahasa Indonesia boleh kalau misalkan kita tidak hafal. Tapi cukup 3 itu aja, ulang-ulang aja. Ya. Sebenarnya itu udah, ya. Jadi intinya ketika menyolatkan, kita mohon ampun kepada Allah agar si mayit itu diampunkan dosanya. Ya, dikasihani, ditinggikan derajatnya itu, ya. Kenapa? Huh? Oh iya tadi ya. Jadi setelah takbir pertama kan kita Al-Fatihah. Al-Fatihah kita udah hafal semua ya. Nah yang kedua, setelah takbir kedua kita baca sholawat. Sholawat kita kalau dalam sholat, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shollaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, ya. Nah, tapi kalau misalkan ada yang Sayyidina, ya silakanlah. Itu nggak usah kita permasalahkan, itu saja ya. Ya, silakan saja ya. Nah, setelah takbir ketiga, nah kita baca doa tadi. Minimalnya tadi Allahumma gfirlahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Udah itu. Ulangi lagi terus ya. Nah, kalau mau kita panjangkan tadi yang Anda sudah bacakan, ya silakan. Ya. Nah, setelah itu baru takbir keempat. Nah, takbir keempat boleh doa tadi yang Pak Agus sampaikan. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tibna ba'dahu waghfir lana wa lahu wa lihwanil ladzina sabaquna bil iman wa la tazal fi qulubina ghillal ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Itu boleh, kalau enggak pun enggak masalah ya. Jadi begitu takbir keempat udah enggak usah baca doa lagi, langsung salam. Nah, itu ya untuk bacaan-bacaan salat. Dan tidak ada lagi setelah itu sebenarnya doa, udah cukup. Jadi nggak usah ditambah lagi dengan doa yang itu, nggak usah. Jadi udah, karena doa yang paling ikhlas ketika itu adalah saat sholat tadi itu, ya. Jadi pada saat selesai ya sudah bawa, ya. Nah hanya diingatkan di sini bapak sekalian, sebelum mayit disolatkan, yang perlu harus kita ingatkan adalah hutang si mayit. Itu jangan sampai lupa tuh, ya. Jadi sebelum mayit disolatkan, apakah itu moderator ataupun MC yang menyampaikan atau yang saibul hajat, saibul musibah atau ustadznya yang akan menyolatkan, tolong tanyakan kepada masyarakat yang menyolatkan, kalau misalkan si mayit punya hutang, maka boleh ya nanti menghubungi keluarganya. Ya, karena tidak harus cash pada saat itu, nanti bisa ya, yang penting ada tanggung jawabnya ya. Karena Rasulullah pernah menyolatkan. Lalu Rasul tanya, siapa yang menanggung hutang si mayit ini, si fulan ini? Nggak ada yang jawab, udah Rasulullah ngeloyor. Ditinggal sama Rasulullah. Lalu sahabat Abu Bakar, ya Rasulullah saya yang menanggung hutangnya. Lalu Rasulullah balik lagi menyolatkan. Ya, jadi kalau nggak ada yang menanggung Rasulullah, ya bahkan sampai pernah terjadi Rasulullah, ya keluar. Tapi Rasulullah katakan apa? Solatkanlah solu sohibakum, solatkanlah saudaramu. Gitu doang Rasulullah. Tapi Rasulullah tinggal. Ya. Jadi silakan, sama ketika orang juga ini yang bunuh diri, ya boleh nggak orang bunuh diri disolatkan? Ini terutama bagi panitia yang berat. Kalau kita orang nggak bukan panitia, udah kita keluar aja. Ini kan masa kita nih menjadi panitia atau menjadi pengurus, sampai ada yang minta, Pak, iya saya tahu, ya keluarga saya meninggal bunuh diri, tapi tolonglah Pak solatkan, ya itu mah terserah Allah saja lah nanti di sana. Yang penting saya minta disolatkan. Nah kan repot gitu, gimana? Padahal sholat kita mau disolat enggak, itu kalau nggak nilai itu. Ya, kenapa? Dia mati dalam keadaan mati musyrik, bunuh diri musyrik. Ya, ini jangan sampai kita punya pikiran kepada umat ya, walaupun sebesar apapun berat kita, jangan punya pikiran mau bunuh diri, mau minum baygon, mau minum apalah, jangan ya, jangan sampai ada pikiran di situ. Ya, nah ini kenapa? Bunuh diri itu udah neraka itu.
khalidina fi abada. Apa? Karena dia musyrik. Dosa yang tidak bisa diampuni oleh Allah. Innallaha la yaghfiru ayyusyraka bi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan Allah mengampuni dosa selain daripada itu, ya. Jadi kalau kita pun berzina apapun, maka Allah akan angkat, kalau di neraka Allah akan angkat kembali nanti masuk ke dalam surga. Tapi orang yang syirik enggak. Ya. Nah, ini makanya hati-hati, ya. Nah, artinya orang yang tadi bunuh diri, Rasulullah ada yang menyolatkan, sahabat nggak larang, tapi Rasulullah nggak merintahkan. Sholatkan itu enggak, Rasulullah udah tinggalkan saja. Ada sahabat yang menyolatkan, Rasulullah nggak larang. Ya, artinya silakan saja. Tapi sekali lagi itu tidak akan ada manfaat untuk si mayit. Hanya sebatas tadi aja, rasa ya udahlah. Itu ya kemanusiaan aja, itu kemanusiaan, ya. Ya, jadi itu seperti itu, ya. Ya baik, ada lagi? Kita tinggal 10 menit, masih ada 10 menit kita praktek, ya. Silakan, kalau uminya mungkin di belakang, ini laki-lakinya baris 3 di sini, kita praktek untuk sholat mayit, ya. Kita anggapnya mayitnya satu aja lah. Mohon untuk panitia agar didokumentasikan untuk sholat mayitnya.